Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Wang Yang, Han Jing, dan rombongan mereka memasuki pekarangan jiwa suci, tetapi keluar dengan sangat cepat. Dengan bakat mereka, mereka hanya bisa mencapai langkah ke-10 atau ke-20 sebelum mereka dipaksa untuk berhenti. Ketika mereka melihat papan jiwa suci dan melihat nama Nili begitu tinggi di peringkat, mereka benar-benar tercengang. Mereka semua tahu secara langsung betapa sulitnya berkomunikasi dengan energi surgawi di dalam pekarangan jiwa suci. Oleh karena itu, peringkat tinggi Nili memberi mereka perasaan yang tak terjangkau. Pada saat mereka keluar dari lapangan, Nili sudah menduduki peringkat ketiga di papan jiwa suci. Peringkat 3. Lelucon macam apa itu? Bahkan pendatang baru terkuat, Long Yuyin, didorong ke bawah. Dibandingkan dengan Nili, dia adalah sampah. Semua orang tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Kuota untuk tahun ini telah diambil oleh Long Yuyin, Jin Yan, dan Gu Bei. Sekarang, apakah itu meninggalkan dua sisanya untuk mereka? Menghalangi Nili. Apa yang bisa mereka gunakan untuk menghalangi dia? Dibandingkan dengan Nili, mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Hua Ling sangat marah saat dia melihat papan jiwa suci. Tidak apa-apa jika Xiao Yu sendiri berhasil mencapai begitu tinggi. Tapi sekarang, Nili benar-benar berhasil memanjat lebih tinggi dari Xiao Yu, ke titik yang hanya bisa dilihat orang, di mana orang lain bahkan tidak bisa berpikir untuk menantangnya. Ia merasa ingin muntah darah. Meskipun ada banyak orang di sini dari alam surga kecil dan mereka semua memiliki bakat yang layak, mereka semua sampah dibandingkan dengan Nili. Hua Ling merasa murung dan putus asa. Wajahnya seperti ditampar oleh seseorang. Peringkat ketiga. Tidak satu pun dari mereka dari alam surga kecil yang bisa mencapai peringkat setinggi itu. Pada saat yang sama, para guru yang memperhatikan papan jiwa suci semuanya terkejut. Sebagai pendatang baru, menduduki peringkat 3 di papan jiwa suci dalam sekali jalan hanyalah menentang logika surga. Bakat seperti itu jarang terlihat dalam beberapa dekade terakhir. Nanmen Tianhai merenung sejenak, lalu berkata kepada Huang Yu, aku tidak pernah berharap Nili ini memberi kita kejutan besar. Huang Yu menjawab, ya, dia memang memberi kami kejutan besar. Peringkat ketiga di papan jiwa suci. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang harus kita lindungi secara khusus. Adapun keluarga Dragon Seal, bahkan mereka tidak akan bisa menyentuh Nili dengan mudah. Sekarang Nili telah menunjukkan bakatnya yang mengejutkan, Institut Sky Soul pasti akan melindunginya dengan baik. Pada saat itu, bahkan Yang Mulia Red Soul memperhatikan situasi di pekarangan jiwa suci. Yang Mulia Red Soul dengan ringan menghela nafas. Dulu ketika mereka menyalakan api spiritual, saya sudah merasakan bakatnya yang luar biasa. Sekarang setelah saya melihatnya beraksi, dia memang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa saya hanya dapat memiliki dia sebagai siswa selama 1 tahun. Dengan bakat yang mengejutkan, Nili akan segera menarik perhatian dari berbagai faksi. Nili tidak tahu seberapa besar keributan yang dia sebabkan di luar. Juga, karena lonjakan kultivasinya, dia sudah mencapai tahap peringkat legenda bintang 5. Di dalam alam jiwanya juga ada jejak jiwa-jiwa darah merah yang halus. Niat jiwa ini, mungkinkah jiwa takdir yang akan segera terbentuk? Takdir jiwa orang biasa tidak berwarna. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili juga telah membentuk jiwa takdir yang tidak berwarna. Namun, dalam kehidupan ini, ia memiliki jejak warna darah merah. Saat ini, dia masih belum bisa sepenuhnya membentuknya, dia hanya akan bisa mengetahui warna takdir jiwa setelah itu sepenuhnya terbentuk. Meskipun dia bisa merasakan keanehan di ranah jiwanya, Nili tidak terlalu memperhatikannya. Ketika dia membuka matanya, mereka bertemu mata Long Yuyin secara kebetulan. Long Yuyin mencoba untuk naik ke tangga 131, namun, rebound besar yang dia hadapi setiap kali mencegahnya mengambil langkah maju. Nili mengawasinya dan jejak kebencian melintas di matanya. Kamu kalah. Long Yuyin dengan erat mengepalkan tinjunya. Meskipun dia tidak mau menerima kenyataan ini, kebenaran melotot tepat di depan matanya. Dia menggigit bibirnya sampai noda darah kecil muncul saat matanya yang coklat muda mengandung semacam kekosongan yang aneh. Nili tanpa ampun menginjak harga dirinya.
Jika seseorang setuju untuk bertaruh, maka dia harus menerima kekalahannya. Long Yuyin mengeluarkan cambuk dan melemparkannya ke Nili. Dia mengangkat kepalanya ke arahnya sambil melanjutkan, aku mungkin kalah hari ini, tapi mulai hari ini dan seterusnya, aku, Long Yuyin tidak akan kalah darimu untuk kedua kalinya. Aku, Long Yuyin, tidak akan menggunakan kekuatan keluarga Dragon Seal. Aku akan menang melawanmu secara langsung dalam kompetisi 1 lawan 1. Saat Nili melihat Long Yuyin dan mengingat semua peristiwa kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa membantu mengerutkan alisnya. Meskipun Long Yuyin sebelumnya telah memaksa kematian gurunya, Long Yuyin saat ini yang berdiri di hadapannya masih berusia 14 atau 15 tahun. Bahkan jika dia adalah orang yang sombong, saat ini dia masih seorang wanita muda, berbeda dari wanita jahat dari kehidupan sebelumnya. Kali ini ketika dia hidup kembali, dia bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan hal seperti tuannya yang dipaksa mati terjadi lagi. Seorang wanita seperti Long Yuyin perlu diberi pelajaran tanpa ampun, lalu mengirim pengepakan sejauh mungkin. Nili menerima cambuk dan menatap Long Yuyin. Dia mengangkat cambuknya, tetapi ketika dia hendak mencambuknya, dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan tuannya di kehidupan sebelumnya. Berbudi luhur seperti air, karena air tidak bersaing. Biarkan dendam menghilang seperti asap, ke udara tipis. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah sepenuhnya melupakan banyak ajaran yang telah diberikan gurunya kepadanya. Kembali ketika tuannya telah meninggal, meskipun dia tidak membunuh Long Yuyin, dia masih menyebabkan kekacauan pada keluarga Dragon Seal. Namun, dalam kehidupan ini, wanita jahat yang berusia lebih dari ratusan tahun telah kembali menjadi gadis berusia 14 atau 15 tahun. Meskipun dia masih sombong dan arogan, niat membunuh di hati Nili secara bertahap berkurang. Sejak dia hidup kembali, Long Yuyin tidak bisa lagi mengancam tuannya. Dia meletakkan cambuknya, menatap Long Yuyin, dan berkata dengan suara dingin, pergi. Saya tidak lagi tertarik memberi Anda 3 cambukan. Kamu tidak layak. Kamu. Mata Long Yuyin melebar saat dia menatap Nili, marah sampai wajahnya pucat. Kata-kata Nili benar-benar menghinanya. Dalam hati Nili, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengambil tindakan. Nili melemparkan cambuk ke bawah di depan Long Yuyin dan turun dengan langkah terukur tanpa memberinya pandangan kedua. Itu benar-benar penghinaan. Kamu tidak diizinkan pergi. Long Yuyin menghentikan Nili saat dia dengan tegas menatapnya. Nili mengerutkan alisnya untuk sesaat saat dia berkata dengan suara serius, aku tidak tertarik untuk membuang waktuku bersamamu. Kalahkan. Long Yuyin memiliki ekspresi keras kepala di wajahnya saat dia menyerahkan cambuk itu kembali padanya. Dia dengan dingin menatap Nili dan berkata, aku bersedia menerima kekalahanku. Adapun 3 cambukan Anda, bahkan jika Anda tidak mau, Anda masih harus melakukannya. Setelah 3 cambukan ini, aku, Long Yuyin akan menantangmu lagi dan mengambil 3 cambukan itu kembali. Aku, Long Yuyin, benar dengan kata-kataku. Saya akan membayar dendam saya, dan membayar keluhan saya. Kata-kata yang Anda gunakan untuk menghina dan mempermalukan saya akan mengembalikan semuanya kepada Anda. Karakternya masih sama seperti di masa lalu, yang membuat Nili sangat membencinya. Karena kamu memintanya, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Nili mengambil cambuk dari Long Yuyin saat dia dengan dingin menatapnya dan berteriak, Long Yuyin, kamu pikir kamu siapa? Anda pikir bakat Anda sangat hebat sehingga Anda bisa memperlakukan orang lain seperti semut. Tanpa kebaikan sedikit pun di hatimu, kamu memperlakukan hidup seperti rumput. Kemudian, ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan Anda membunuh mereka. Untuk wanita sepertimu, memanggilmu setan sudah dianggap ringan. Semua dendam di hati Nili meledak. Apakah keluarga Dragon Seal sangat tangguh? Jika demikian, mengapa mereka tidak melawan sekte Dewa Iblis? Selain menekan para jenius dalam sekte, apa gunanya mereka? Keluarga seperti itu sebaiknya dihancurkan agar sekte bulu ilahi tidak jatuh ke tanganmu. Nili dengan marah berteriak pada Long Yuyin. Mendengar kata-kata Nili, murid-murid di sekitarnya tidak bisa menahan perasaan puas. Memang, sekte bulu ilahi memiliki skala status yang ketat yang membuat siswa biasa merasa tercekik. Mereka semua memiliki keluhan terhadap keluarga Dragon Seal,
tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani menunjukkannya. Hari ini, Nili telah mengatakan itu semua untuk mereka. Dan kamu, Anda pikir Anda seorang jenius, tetapi pada kenyataannya Anda hanyalah parasit dari keluarga Dragon Seal, parasit dari sekte bulu ilahi. Anda selalu memiliki persediaan sumber daya budidaya yang tak terbayangkan. Hanya karena Anda telah membuat pencapaian kecil dalam kultivasi Anda pikir Anda memiliki hak untuk menjadi sombong dan memperlakukan orang lain seperti sampah. Nili dengan dingin tersenyum sambil melanjutkan, dari sudut pandangku, mereka yang tidak mengolah sumber daya tetapi telah bekerja keras meskipun faktanya, menaiki langkah mereka satu persatu, adalah bakat yang sebenarnya. Orang-orang seperti Anda adalah sampah yang sebenarnya, sampah yang hanya membuang-buang sumber daya budidaya. Wajah Long Yuyin menjadi pucat dan kedua tangannya mengepal erat. Namun, dia hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Nili melambaikan cambuk dan mencambuknya di pipi dan bahu Long Yuyin, camkan ini untuk semua murid yang telah kamu ganggu di sekte bulu ilahi. Meskipun Long Yuyin memiliki garis keturunan naga darah, bulu mata ini masih meninggalkan bekas merah di pipi dan bahunya. Cambuk Nili mengandung energi kuat yang langsung masuk ke tubuh Long Yuyin. Nili melambaikan cambukan lagi dan pukulan tajam mendarat di dada Long Yuyin. Pakaian di sekitar dadanya langsung robek, meninggalkan bekas cambuk merah di dalamnya dan menunjukkan kulitnya yang putih. Bulu mata ini untukku. Pada awalnya, ketika Anda bertaruh dengan saya, Anda bermaksud menggunakan 3 cambukan itu untuk membunuh saya. Memberi Anda kembali bulu mata Anda membuat Anda murah. Nili dingin memelototi Long Yuyin. Ini benar-benar penghinaan. Long Yuyin memegang dadanya saat air mata berkedip di matanya. Namun, dia hanya dengan keras kepala berbalik dan menghadap Nili dengan punggungnya. Awalnya, aku bahkan tidak ingin memukulmu. Memukulmu hanya mengotori tanganku. Ini adalah apa yang Anda minta. Adapun cambuk terakhir, itu untuk tuanku. Nili mengingat peristiwa kehidupan sebelumnya, ketika tuannya dipaksa mati oleh Long Yuyin. Namun, tuannya masih menyuruhnya untuk melepaskan pembalasan saat dia meninggal dalam pelukannya. Meskipun dia telah mengalami 2 masa kehidupan, bekas luka itu tetap ada di hati Nili. Nili mengangkat cambuk di tangannya dan tanpa ampun menyerang punggung Long Yuyin. Cambuk itu menunggangi angin kencang dan menghantam Long Yuyin, mengeluarkan pukulan keras lainnya. Tempat-tempat di mana cambuk ini bersentuhan ditandai dengan kain sobek, memanjang dari bahu ke pantatnya. Cambukan ini berisi kemarahan di hati Nili, oleh karena itu pasti tidak ringan. Bahkan dengan tubuh kuat Long Yuyin, dia masih tidak bisa menahan erangan yang keluar. Wajah cantiknya berubah sedikit pucat saat 3 cambukan dari Nili terbakar dengan rasa sakit. Sejak masa mudanya, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Rasa sakit di tubuh Long Yuyin adalah yang kedua, kata-kata Nili seperti pisau tajam yang mengukir rasa sakit langsung ke hatinya. Itu adalah penghinaan terbesar. Apakah dia benar-benar keji di mata orang lain? Long Yuyin mengangkat kepalanya dan melihat siswa di dekatnya, yang segera menundukkan kepala mereka ketika mereka melihat tatapannya. Jadi di mata orang lain, dia persis seperti wanita berbisa yang Nili gambarkan. Dari sudut pandang Long Yuyin, dia hanya ingin menjadi lebih kuat dari orang lain. Jadi ternyata dia adalah sampah yang menarik kebencian orang lain. Matanya berkedip-kedip dengan air mata. Meskipun dia sombong, dia tidak dengan mudah mengalahkan atau membunuh siapapun. Dia tidak pernah berniat untuk membunuh Nili dengan 3 cambukan, pada kenyataannya, itu tidak mungkin. Dia hanya ingin memberinya pelajaran, jadi mengapa Nili memanggilnya orang yang berbisa? Cambukan ketiga adalah yang terberat dan paling kejam. Nili mengatakan bahwa dia melakukannya untuk tuannya, tapi dia bahkan tidak tahu siapa tuannya. Hati Long Yuyin dipenuhi dengan keluhan. Dia menoleh kembali ke arahnya saat matanya berkedip-kedip dengan air mata, menggertakkan giginya, dan berkata, Nili, aku membencimu. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Long Yuyin menyeka air mata dari matanya dan dengan cepat berlari menuruni tangga. Nili mengerutkan alisnya saat dia melihat sosok Long Yuyin menghilang melalui pintu masuk pekarangan jiwa suci. Jadi sepertinya Long Yuyin tidak akan membiarkan masalah ini seperti itu. Namun, tidak ada yang harus dia takuti, terlepas dari metode apa yang dia buat.
Bagaimanapun, Long Yuyin telah memaksa kematian tuannya, jadi dalam kehidupan ini, itu bisa dianggap melayani keadilan. Jika Long Yuyin meninggalkan masalah seperti itu, maka Nili memutuskan bahwa dia juga akan melupakannya dan berhenti mengejar dendam dari kehidupan sebelumnya. Namun, jika dia masih ingin berurusan dengannya, maka dia akan memberinya pelajaran lain. Xiao Yu menatap Nili dengan ekspresi bingung. Dia terus merasakan bahwa Nili hari ini sedikit menyimpang. Meskipun Long Yuyin sombong, itu masih tidak menjamin reaksi besar dari Nili. Dia harus menjadi seseorang yang bisa menahan amarahnya. Selanjutnya, Nili telah mengatakan bahwa cambuk ketiga adalah untuk tuannya. Tapi siapa master yang Nili bicarakan? Mungkinkah itu ayah angkatnya? Tapi ayah angkatnya tidak punya dendam dengan Long Yuyin. Lu Piao juga melihat Long Yuyin berlari keluar, lalu mengalihkan pandangannya dan mengacungkan jempol pada Nili. Menonton Nili memberikan 3 cambukan pada gadis itu benar-benar terasa hebat untuk mereka semua. Bahkan Lu Piao tidak tahan dengan kesombongan dan keangkuhannya itu. Sekarang pertunjukan telah berakhir, mereka semua memutuskan untuk melanjutkan kultivasi. Mereka yang berada di peringkat 10 besar bisa tetap berada di pekarangan jiwa suci selama 3 hari, tentu saja, Nili tidak akan membuang waktu yang begitu berharga. Karena itu, ia fokus pada pelatihan dan kultivasi. Keluarga Dragon Seal, halaman Long Yuyin. Long Yuyin duduk di samping tempat tidurnya, memegang sebotol salep obat. Dia mencelupkan ke dalam obat dan perlahan mengoleskannya ke lukanya. Ada luka yang jelas di wajah, dada, dan berbagai bagian tubuhnya. Meskipun dia memiliki garis keturunan naga darah, bulu mata Nili terasa seolah-olah bisa menembus tubuhnya, membuatnya kesakitan. Sekarang, dia sudah mengganti pakaiannya yang sobek dan mengenakan set sutra yang samar-samar menggambarkan sosoknya yang menggairahkan. Ketika dia mengoleskan obat ke dadanya, dia tidak bisa menahan erangan kesakitan. Ketika dia memikirkan tempat di mana cambuk Nili mendarat, dia merasa sangat terhina. Dia adalah orang pertama yang berani melakukan itu padanya. Tangan kanannya dengan erat mencengkeram cambuk saat dia mengingat ekspresi kebencian Nili. Seolah-olah seluruh tubuhnya busuk, bahkan satu pandangan pun bisa dianggap terlalu berat untuk ditanggung. Ekspresi hina seperti itu memenuhi hatinya dengan kemarahan. Dia mengatupkan giginya dan menyeka air mata dari wajahnya saat dia mengoleskan lebih banyak salep obat di punggungnya. Long Yuyin tidak bisa menahan untuk mengeluarkan erangan lain dari rasa sakit yang menusuk. Salep obat meresap ke dalam lukanya, dan setelah beberapa waktu berlalu, dia merasa sedikit lebih baik. Jenis rasa sakit panas yang berapi-api ini sekarang terukir jauh ke dalam ingatannya. Tidak peduli apa, dia akan selalu ingat bahwa Nili adalah orang pertama dan satu-satunya yang pernah mencambuknya. Dia mengeluarkan satu set pakaian ungu dan menggantinya. Terbungkus kain ungu, sosoknya yang memesona dan wajahnya yang cantik akan memberi orang lain temperamen yang menawan. Kecuali bahwa ada luka di wajahnya yang belum memudar. Dia melihat ke cermin yang diletakkan agak jauh. Meskipun dia tidak pernah terlalu memperhatikan penampilannya sendiri, dia tidak diragukan lagi sangat cantik. Jika bukan karena karakternya yang sombong, mungkin ada antrean panjang pelamar muda yang meminta tangannya. Namun, luka di wajahnya tidak bisa ditutupi. Dia mengingat kata-kata yang Nili katakan sebelumnya. Tidak peduli seberapa cantik eksteriornya, tetap tidak mungkin untuk menutupi keburukan di hatinya. Dia mengambil sebuah benda dan mematoknya di cermin. Dengan suara pecah, cermin pecah berkeping-keping. Long Yuyin merasa sangat marah sehingga dia ingin menangis. Sejak dia masih muda, ini adalah pertama kalinya dia diperlakukan begitu buruk. Segera setelah dia selesai berganti pakaian, dia meninggalkan kamarnya dan Hu Yong bergegas masuk. Hu Yong langsung marah saat melihat luka di wajahnya. "Yinger, ada apa denganmu? Saya mendengar bahwa Anda dipukuli. Siapa itu? Aku akan memusnahkan seluruh klannya." Mendengar kata-katanya, Long Yuyin tertegun sejenak. Belum lama ini, kata-kata seperti itu terdengar sangat normal baginya. Siapapun yang berani menyakitinya pasti akan membuat seluruh klan mereka dimusnahkan olehnya. Di masa lalu, dia percaya hal-hal seperti itu benar-benar normal. Tapi pada saat itu, penghinaan Nili bergema di telinganya. "Memukul dan membunuh sesukamu,
memperlakukan kehidupan seperti rumput, untuk wanita sepertimu, memanggilmu ganas sudah dianggap ringan. Tiba-tiba, kebencian mendalam muncul dalam dirinya atas kata-kata Huyong. Huyong, urus urusanmu sendiri. Dia melemparkan pandangan jijik pada Huyong sambil melanjutkan, aku akan kembali berkultivasi. Nyah. Inger, seseorang memukulmu dan kamu tidak akan membalas dendam. Aku akan membantumu membalas dendam. Huyong segera berkata. Dia melirik Huyong saat dia dengan dingin berkata, pembalasan. Bahkan aku tidak bisa menandingi lawannya. Bagaimana Anda akan membalas dendam? Huyong berkata dengan suara serius, aku akan mengirim para ahli dari keluargaku untuk membalas dendam untukmu. Long Yuyin melemparkan tatapan marah padanya. Mendapatkan bantuan dari ahli keluarga Anda setiap kali Anda menabrak tembok. Apakah kamu sampah? Di samping keluargamu, kamu hanya sampah. Mungkinkah masalah yang aku, Long Yuyin, tidak dapat tangani dapat diselesaikan oleh sampah sepertimu? Huyong tersedak oleh kata-kata Long Yuyin. Dia berhenti sejenak sebelum berkata dengan suara lemah, Yiner, bisakah keluarga pihak lain benar-benar sekuat itu? Apakah itu keluarga Asian Flames? Atau klan Gu? Saat dia melihat Huyong, kebencian mendalam muncul di hati Long Yuyin. Sekarang, dia mulai mengerti mengapa dia dibenci oleh orang lain. Dalam sudut pandang orang lain, dia adalah anggota keluarga terkemuka yang memiliki persediaan sumber daya budidaya tanpa dasar. Saat dia memperoleh pencapaian dalam kultivasi, dia akan mengejek asal-usul orang lain dan melakukan pemukulan dan pembunuhan sesuai keinginannya. Di mata orang lain, pencapaiannya hari ini semuanya diperoleh dengan mengandalkan sumber daya budidaya keluarganya. Ada sedikit hubungan dengan dirinya sendiri. Aku tidak ingin melihatmu. Nyah. Long Yuyin menegur. Ketika dia melihat bahwa Long Yuyin akan berbalik, Huyong merasa ngeri dan dia mundur. Hanya setelah melihat Huyong pergi, hati Long Yuyin perlahan kembali tenang. Dia berpikir tentang bagaimana Nili memandangnya dari atas. Dia memikirkan hal-hal yang telah dia lakukan di masa lalu. Dia selalu berpikir bahwa kata-kata seperti itu cocok dan diharapkan darinya, sampai bulu mata Nili mencambuknya. Sekarang, dia merenungkan kata-kata dan tindakannya. Tidak peduli apa, aku pasti akan melampauimu. Keluhan yang saya rasakan hari ini, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Long Yuyin segera duduk dan mulai mengolah energi surgawi. Gelombang energi surgawi yang agung memasuki tubuhnya. Long Yuyin merasakan bahwa entah bagaimana, kecepatan kultivasinya sekarang jauh lebih cepat daripada di masa lalu. Berbudi luhur seperti air, karena air tidak bersaing. Long Yuyin mengingat kata-kata dari ramalan Foremaster dan akhirnya mendapatkan beberapa wawasan tentangnya. Lapangan jiwa suci. Nili terus berkultivasi saat ia berkomunikasi dengan surga dan bumi, sekarang hanya selangkah lagi dari sepenuhnya membentuk takdir jiwa pertamanya. Suatu hari, 2 hari. 2 hari kemudian, Nili merasakan bahwa dia telah mencapai ambang pintu dari alam Heavenly Fate. Namun, menerobos ke alam itu masih tidak mudah. Lu Piao berdiri, menatap Nili, dan berkata, Nili, aku harus pergi sekarang. Dia sudah menghabiskan seluruh waktunya dan tidak lagi diizinkan untuk tetap berada di pekarangan jiwa suci untuk berkultivasi. Kalau begitu, kita akan pergi bersama, kata Nili. Tidak mungkin baginya untuk membuat terobosan dalam waktu singkat yang tersisa. Dia hanya bisa bersantai sambil mencari potensi terobosan. Mereka berdua, dan Xiao Yu, berjalan menuruni tangga dan menuju pintu keluar dari pekarangan jiwa suci. Para siswa di sekitarnya menyaksikan mereka bertiga pergi dan tidak bisa menahan nafas dalam hati mereka. Ketiga monster itu akhirnya pergi. Berkultivasi dengan mereka merupakan pukulan yang terlalu besar bagi kepercayaan diri mereka. Di luar pekarangan jiwa suci, mereka bertiga tetap berada di dalam pekarangan untuk waktu yang lama sehingga orang-orang di luar sudah bubar. Hanya beberapa orang yang tersisa. Ketika Nili dan kelompoknya keluar dari pekarangan jiwa suci, sekelompok orang segera berjalan ke arah mereka dan mengepung mereka. Nili mengerutkan alisnya untuk sesaat dan menyapu matanya pada individu yang mendekat. Ada total 10 orang, 9 di antaranya telah melangkah ke alam takdir surgawi. Ada satu yang kira-kira seusia dengan Nili. Siapakah kalian?
Xiao Yu melihat mereka saat dia waspada dan membuat persiapan untuk terlibat dalam pertempuran. Pemuda itu berjalan saat tatapannya jatuh ke Nili. Kamu Nili. Mata Nili menyipit. Benar. Siapa kalian dan mengapa kalian mencariku? Tampaknya pihak lain telah mendekat karena dia. Pemuda itu mendekati Nili saat dia dengan dingin mendengus, "Berat, kamu pasti lelah hidup." Seseorang dari dunia kecil benar-benar berani bersikap kurang ajar di Institut Sky Soul. Nili dengan menghina melengkungkan bibirnya, "Long Yuyin mengirim kalian." Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima